apa itu konstipasi sih, Dok? Mendadak tadinya sehat tiba-tiba dia mengeluh sakit perut terus menerus. Oh, banyak juga ya, Dok. Banyak. Ternyata serem-serem. Iya, lumayan juga. Iya, ternyata Ya, jadi memang yang paling banyak ditemui pada pasien-pasien kita di poli memang konstipasi yang fungsional, yaitu yang tidak ada kelainan organik. Namun ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Jangan-jangan ntar anak saya dioperasi, Dok, gitu Nah, kan. baik. Ada pandangan-pandangan seperti itu, Dok. Halo Sobat Sehat RSCM, kembali lagi kita semua di sini mendengarkan podcast CM. Kali ini perkenalkan saya Dr. Hardian Gunardi, spesialis bedah, subspesialis pediatri konsultan. Di sini kita akan membahas topik yang cukup sering, terutama untuk Sobat Sehat, ibu-ibu, bapak-bapak, atau teman-teman semua yang punya anak yang sangat sering dikeluhkan, yaitu susah BAB atau kita biasa kenal dengan konstipasi atau sembelit. Telah hadir bersama kita di sini Dr. Bulan Ayudiasari, spesialis bedah, subspesialis pediatri konsultan. Beliau ini adalah senior saya, senior panutan, sempat ke Amerika untuk fellowship mengenai kolorektal. Kolorektal tuh jadi saluran pencernaan. Jadi kemampuannya udah tidak perlu diragukan lagi. Gitu. Apa kabar Dokter Bulan? Alhamdulillah baik. Gimana Dokter Hardian, sehat? Sehat Dokter Bulan. Ya Dokter Bulan, kita banyak sekali nih pertanyaan yang mau dilontarkan tentang konstipasi. Jadi mungkin kita mulai dengan apa itu konstipasi sih Dokter Bulan? Oke, baik. Jadi konstipasi merupakan kesulitan BAB dengan yang kita gunakan yaitu merupakan kriteria ROM2, ada kriterianya. Nah, anak ini kita bisa bilang konstipasi apabila dia memiliki minimal 2 dari gejala-gejala berikut. Jadi yang pertama itu adalah dia memiliki frekuensi buang air besar 2 kali seminggu atau kurang. Oke. Nah, yang kedua dia ada riwayat menahan BAB. Kemudian yang ketiga ada juga riwayat BAB-nya sangat banyak dalam sekali keluar. Mungkin setelah beberapa hari dia tidak keluar, nah sekalinya keluar ini banyak. Dan kemudian ada juga riwayat kita adanya masa feses yang besar di rektum. Rektum itu adalah bagian paling terakhir dari saluran cerna, ya, tepat sebelum anus gitu. Nah, ini bisa diketahui dari pemeriksaan oleh dokter maupun juga kadang kita bisa ketahui dari ronsen perut, ya. Kemudian juga ada riwayat saat BAB-nya keluar, BAB-nya itu betul-betul besar dan dia menyumbat si lubang toiletnya ini. Oke, jadi Dokter Wulan, apakah semua susah buang air besar itu kita bilang konstipasi? Ya, baik. Jadi tidak semua buang air besar sulit itu kita sebut konstipasi. Kenapa? Karena ada sesuatu hal kelainan organik yang bisa menyebabkan tidak buang air besar juga. Ya, jadi memang yang paling banyak ditemui pada pasien-pasien kita di poli memang konstipasi yang fungsional, yaitu yang tidak ada kelainan organik. Namun ada hal-hal yang perlu kita waspadai, yaitu pertama, apabila kesulitan buang air besarnya ini terjadi pada masa neonatus. Neonatus tuh saat dia sejak lahir sampai usia 1 bulan. Nah, berarti kita bisa mencurigai adanya kelainan bawaan lahir. Nah, yang paling sering itu adalah Hirschsprung disease atau penyakit Hirschsprung, ya, ini nama orang. Dia berupa suatu kelainan kongenital yang ganglion sarafnya itu hilang atau tidak ada. Nah, ini mengakibatkan kesulitan buang air besar sejak lahir. Kemudian yang kedua ada atresia ani. Atresia ani itu merupakan tidak bolongnya saluran anus pada tempatnya. Nah, ini kalau misalnya betul-betul dia mampet, atresia ani yang betul-betul mampet tidak ada lubangnya, itu kita udah jelas kelihatan bahwa dia bukan konstipasi. Namun ada juga varian dari atresia ani di mana bolongannya itu ada di depan letak anus yang seharusnya. Kemudian dia tidak ada di tengah mekanisme katup dari anus sehingga dia sulit untuk dikeluarkan gitu. Nah, ini mungkin sulit terdeteksi oleh orang tua bahwa dia itu atresia ani. Jadi dia mungkin awalnya bisa BAB dan kemudian sulit BAB dianggap sebagai konstipasi padahal bukan, padahal dia atresia ani. Kemudian juga ada juga kelainan lain, bawaan lain yang mengenai tulang belakang yang biasanya kita sebut dengan spina bifida. Kita tahu bahwa saraf-saraf di tubuh kita ini keluarnya melalui tulang belakang, ya. Apabila ada kelainan tulang belakang, maka
kemungkinan terjadi kelainan saraf yang mempersarafi di bagian anus juga, dan juga kadang saluran kemih juga. Nah, apabila terkena di saraf yang mempersarafi anus dan rektum, maka dapat terjadi konstipasi akibat spina bifida. Nah, ini juga bukan konstipasi biasa ya. Nah, kemudian ada juga yang tidak bisa BAB tapi secara akut. Oke. Nah, gitu. Jadi kalau yang kriteria tadi kan kita 2 kali seminggu atau kurang, nah itu kita sudah observasi selama beberapa lama. Namun anaknya ini biasanya sehat. Anaknya biasanya sehat ya, Dok? Biasanya BAB-nya lancar-lancar aja. Lancar-lancar Tapi aja. kok tiba-tiba dalam mendadak tadinya sehat, tiba-tiba dia mengeluh sakit perut terus-menerus, kemudian disertai juga dengan perut kembung, BAB-nya bisa mampet dan dia tidak mengeluarkan feses seperti biasanya. Kadang fesesnya bisa hanya berupa lendir atau lendir campur darah gitu ya. Kemudian dia juga ada muntah, biasanya muntahnya warna hijau. Nah, ini merupakan suatu kelainan akut abdomen yang perlu tindakan pembedahan dengan segera. Oke. Ya, gitu. Oh, banyak juga ya, Dok? Banyak. Ternyata serem-serem. Iya, lumayan juga. Iya, ternyata ya kalau kita bilang diagnosis banding, ternyata kemungkinan penyakitnya itu banyak. Ya. Bukan cuman konstipasi tapi juga kelainan-kelainan yang lain tadi. Yang lebih berbahaya dan Iya. memerlukan tindakan bedah. Betul. Dokter Wulan, cara membedakannya gimana supaya kita tahu? Kita tahu nih mana yang dia kelainannya yang tadi yang konstipasi saja atau yang tadi yang serem-serem yang mungkin perlu Iya, pembedahan. baik. Kita mulai seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa apabila konstipasi itu terjadi dalam usia kurang dari 1 bulan, maka kemungkinan ada kelainan bawaan atau kelainan organik yang perlu ditangani secara pembedahan. Nah, cara taunya kita tidak bisa mendiagnosis sendiri tentunya, jadi harus dibawa ke dokter bedah, terutama bedah pediatri ya, karena kami akan melakukan investigasi. Dari mana investigasinya? Dari wawancara kepada orang tuanya. Bagaimana kondisi anaknya sehari-hari, pola BAB-nya, apa yang bisa mengeluarkan BAB-nya gitu. Berapa hari sekali, jenis BAB-nya seperti apa. Kemudian juga kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Oke. Pemeriksaan fisik ini sebagai tambahan dari wawancara tadi, kita memeriksa dari kondisi umum, apakah anaknya bertambah berat badan sesuai dengan waktu ya, atau dia ada kegagalan pertambahan berat badan. Kemudian juga penampakan anaknya, apakah dia seperti malnutrisi gitu ya. Kemudian perutnya apakah dia kembung atau ada tampakan gambaran usus di kulit perutnya itu. Nah, itu menandakan suatu adanya pelebaran usus-usus akibat ada sumbatan feses di bawah. Dan kita juga kadang bisa melihat bentuk feses yang tertumpuk di perut bagian bawah itu, gitu. Ya. Kemudian kalau diraba, oh ya ini padat nih. Nah, kalau padat bisa jadi itu feses yang menumpuk. Kemudian kita akan memeriksa juga bagian anus. Dokter bedah pediatri akan melakukan pemeriksaan bagian anus. Apakah letak dan posisi anus itu pada tempat yang seharusnya. Kemudian kita juga akan, kalau diperlukan, kita akan melakukan pemeriksaan untuk meraba rasakan adanya kelainan di anus tersebut. Apakah dia saat kita masukkan jari, mungkin apakah dia sempit sekali, apakah dia langsung teraba massa feses yang besar, padat dan keras gitu, apakah dia justru cair dan begitu kita tusuk, kita masukkan jari kita, keluar secara eksplosif gitu ya, bisa seperti itu. Nah, yang seperti itu bisa merupakan kelainan seperti Hirschsprung disease gitu. Kemudian kita juga akan melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya pertama-tama yang paling mudah yaitu adalah ronsen perut untuk melihat sebaran udara, adanya massa feses yang tertumpuk di bawah, dan juga adanya pelebaran usus-usus di atasnya. Seperti itu, Dokter Hardian. Jadi dibawa gitu. Oke, ya. jadi kita kalau ada sesuatu yang tadi disebutkan Dokter Wulan, kita wajib membawanya ke dokter untuk berobat ya. Kita kerjasama dalam tim berarti ya, Dok. Ada Betul. dokter anak, dokter spesialis bedah pediatri. Ya, nanti dokter bedah pediatri juga mengecek tulang belakangnya. Kalau tulang belakangnya kira-kira ada kelainan, kita mungkin akan melakukan USG atau dari ronsen juga bisa terlihat. Nah, kita kalau perlu kita konsul ke dokter bedah saraf. Jadi penanganannya kita
di RSCM ini penanganannya multidisiplin dan komprehensif karena kita akan mudah sekali berkomunikasi dengan teman sejawat dari departemen lain yang dapat membantu kita mengatasi konstipasi ini, Dokter Hardian. Oke, Dokter Bulan. Lalu ada pertanyaan lagi. Apakah sebetulnya konstipasi ini berbahaya, Dokter Bulan? Nah, ya. Baik. Ini mungkin pertanyaan yang paling diwaspadai ya oleh ibu-ibu yang anaknya sulit BAB, jarang BAB gitu ya. Ada variasi normal ya Bu ya. Jadi kalau misalnya dia anak ibu memang biasa BAB seminggu 3 kali, jadi nggak tiap hari. Dengan pertumbuhannya baik, perkembangannya baik, misalnya motorik, kemudian kognitif itu baik, kemudian pola makannya juga baik, berat badan kenaikannya tidak terganggu sesuai usia ya, sesuai kurva WHO tersebut dalam kondisi yang baik. Kemudian juga tidak ada gejala perut yang berlebihan seperti perut kembung atau muntah, bisa nafsu makan baik. Nah, itu merupakan variasi yang normal gitu. Jadi ini tidak perlu dikhawatirkan. Gitu. Ya, kalau misalnya kita bayi itu biasanya pas baru lahir bisa 4 kali sehari BAB gitu ya, dan dia juga seiring dengan usia BAB itu akan makin jarang gitu. Jadi saat dia udah remaja atau toddler, usia toddler, preschool gitu ya, dia akan lebih menyerupai pola BAB orang dewasa gitu ya. Tidak saklek harus berapa kali sehari atau berapa kali dalam seminggu itu konstipasi gitu ya. Kemudian apa tadi yang dipertanyakan? Kenapa berbahaya? Kenapa berbahaya ya? Nah itu dia, kalau misalnya dia gagal tumbuh maka dia akan mempengaruhi posturnya juga. Ya, karena konstipasi yang kronik ini dia nafsu makannya turun, gagal tumbuh, malnutrisi, maka dia bisa jadi stunting, kemudian juga perkembangan kognitifnya terganggu gitu ya. Kemudian ada juga yang kondisi tadi saya sempat katakan merupakan kondisi akut yang tadinya anaknya sehat, tiba-tiba nggak bisa BAB, ada gejala nyeri yang terus menerus. Kalau anaknya belum bisa mengeluh nyeri, mungkin dia akan rewel terus menerus, nggak bisa tidur gitu ya. Kemudian juga ada perut kembung, minum juga males, atau kalau kita sudah kasih susu atau makanan lain, dia malah muntah gitu. Nah itu yang sangat berbahaya, dan itu bukan konstipasi lagi namanya, tapi suatu kondisi medis yang disebut obstruksi usus atau sumbatan usus. Ini kenapa penyebabnya? Banyak sekali Dokter Hardian. Ada usus yang kepuntir, ada juga usus yang terjepit ke usus lainnya gitu. Ada juga kondisi hernia ususnya kejepit di kantong kemaluan atau selangkangan gitu ya. Dan masih banyak lagi kondisi akut yang bisa menyebabkan obstruksi ini gitu. Oke, jadi berarti kalau dengan tanda-tanda yang tadi disebutkan oleh dokter, ya, kita mesti membawa anak-anak kita langsung berobat ya dok? Ya betul. Iya. Kalau kondisinya itu dia akut, berobatnya langsung ke IGD aja, nggak usah datang ke poli ngantri segala macam. Nah itu sebaiknya jangan ke poli ya. Jadi kondisi akut yang tadi saya sebutkan harus langsung ke IGD. Namun kalau misalnya kondisinya tidak ada nyeri terus menerus, tidak ada kembung yang berlebihan dan muntah-muntah sampai dehidrasi, itu kita bisa ke poliklinik gitu. Oke. Ya. Lalu ini pasti teman-teman Bapak Ibu semua bertanya-tanya nih dok, kenapa ke dokter bedah pediatri? Kenapa masalah konstipasi atau susah BAB kadang-kadang ke dokter bedah gitu? Emang buat apa? Jangan-jangan ntar anak saya dioperasi dok, gitu kan? Baik. Ada pandangan-pandangan seperti itu dok? Ya, jadi jangan dulu takut atau parno apabila anak-anaknya mengalami konstipasi, karena belum tentu akan mengalami akan memerlukan tindakan pembedahan ya. Justru biasanya Dokter Hardian, anak-anak yang konstipasi ini dibawa dulu ke dokter anak. Nah di dokter anak itu baru kalau diperlukan mereka akan berkonsultasi dengan subspesialis gastro. Di sini ada di RSCM ya. Di sini juga menangani konstipasi fungsional, bisa dengan obat-obatan atau dengan prosedur yang mengeluarkan feses yang menumpuk gitu. Namun apabila teman sejawat kita dari bagian anak ini mencurigai adanya sesuatu kelainan bedah, pasti akan dirujuk ke dokter bedah. Jadi justru sebagian besar konstipasi ini merupakan kelainan yang memerlukan pembedahan Dokter Hardian. Jadi jangan takut untuk berobat ya. Nanti akan dirujuk ke dokter bedah apabila menurut dokter anak itu
memerlukan pembedahan atau mencurigai Oke. diagnosis lain. Iya, jadi ya teman-teman, bapak ibu semuanya mungkin kita nggak perlu takut ke dokter bedah. Belum tentu ada rencana untuk operasi tadi. Ya. Tadi yang seperti yang disebutkan dokter Wulan, artinya kalau udah dirujuk ke dokter bedah, kita perlu pemeriksaan tambahan ya dok. Berarti Betul. pemeriksaan tambahan untuk menyingkirkan tadi yang kelainan-kelainan berat yang seperti yang disebutkan dokter Wulan sebelumnya Tidak ya. segampang itu menentukan tindakan pembedahan. Iya betul. Ada tahapannya. Iya dok. Nah terus kalau kejadian nih dok, gimana sih cara penanganan buat konstipasi dok? Ya penanganannya ya. Jadi kalau konstipasi yang sering itu konstipasi fungsional pada anak itu tuh biasanya dia ada rasa nyeri saat dia buang air besar. Nah saat dia merasa nyeri saat buang air besar, dia jadi cenderung menahan. Jangan sampai buang air besar deh karena nyeri saat buang air besar. Nah dengan menahan buang air besar itu, dia di usus besar akan terjadi penyerapan cairan yang lebih banyak jadinya. Karena cairannya terserap lebih banyak, fesesnya akan jadi lebih kering, lebih padat dan lebih keras. Nah ini akan lebih sulit lagi mengeluarkannya. Jadi sebagai suatu lingkaran setan ya dokter Oke, Hardian. iya. Jadi karena pertamanya nyeri, jadi keras, stasis jadi penyerapan cairan lebih banyak, jadi fesesnya jadi keras dan Jadi keras, ya, padat, Dok. lebih sulit lagi Makin susah dikeluarkan. makin sakit ya dok. Makin Iya. susah makin sakit. Jadi itulah yang biasanya membuat anak-anak makin malas buang air besar. Gitu. Penanganannya kita harus membedakan dulu apakah dia ada penumpukan feses di rongga perut atau tidak, gitu ya. Kalau dia ada penumpukan feses, pertama kita harus kosongkan dulu rongga usus besar yang terisi oleh feses yang mengeras tersebut. Nah, Gimana itu caranya tuh dok? Nah, itu dia menarik ya kan. Kita nama secara medisnya adalah disimpaksi feses. Itu caranya adalah kita bisa dengan mencuci usus yang bagian bawah tersebut dengan cara memasukkan selang, dokter Hadian. Kita masukkan selang, kemudian kita masukkan suatu larutan salin steril, bisa kita campur dengan gliserin namanya ya. Biasanya gliserin, namun ada juga zat-zat lain juga. Kita masukkan dan kita tunggu usus tersebut berkontraksi untuk mengeluarkan si feses yang mengeras dan besar tersebut. Oke, jadi larutan itu bisa ngancurin ya dok? Ya, bisa ngancurin dan bisa membuat merangsang usus untuk berkontraksi juga. Oke, iya dok. Dan ini kita harapkan biasanya tidak akan satu kali bersih langsung. Jadi biasanya kalau pasien datang akan kita ajarkan caranya untuk melakukan di rumah. Oke. Gitu. Kemudian untuk evaluasinya pasien akan datang lagi ke klinik setelah beberapa hari ya, biasanya seminggu. Kita periksa lagi perutnya, masih ada apa enggak nih si gumpalan feses tersebut. Dan kita bisa buktikan dengan ronsen. Oke. Kalau dari pemeriksaan fisik bersih, dari ronsennya bersih, itu saatnya kita melanjutkan dengan pencahar dari oral, dari yang diminum gitu dokter Oke. Hadian. Jadi tidak selamanya harus dilakukan pencucian Operasi usus gitu. tersebut Oke. gitu. Pencucian usus hanya untuk mengeluarkan feses yang menumpuk di awal tadi. Habis itu baru kita lakukan pemberian pencahar lewat mulut gitu. Itu bukan operasi kan ya dok? Itu bukan itu operasi. dilakukan di klinik biasa kok. Di klinik Jadi, saja. Apa namanya? Ya teman-teman bapak ibu nggak, tadi balik lagi jangan takut karena apa namanya, sebenarnya itu bukan suatu prosedur operasi ya dok. Iya bukan. Iya. Itu Dan bisa bisa dipelajari dipelajari dan dan dilakukan di rumah. Iya dok. Gitu. Gitu. Nah terus mungkin pencegahan nih dok, kalau supaya anak-anak kita nggak susah BAB-nya. Ada nggak tips-tips dari dokter? Nah ya, jadi memang yang berpengaruh selain daripada pola makan ya, itu juga toilet training gitu. Jadi diusahakan anak-anak ini diberikan toilet training, misalnya pada waktu yang sama setiap hari. Jadi setiap habis bangun pagi atau sebelum tidur itu duduk di toilet selama 10-15 menit gitu. Karena itu merupakan waktu-waktu yang enak untuk mengeluarkan buang air besar, dokter Hadian. Nah, jadi anak itu pasti bosen kan 10-15 menit itu. Iya. Jadi kita berikan distraksi gitu. Oke. Seperti mungkin ada kegiatan apa ya, namun sambil duduk
diusahakan kalau dia toiletnya toilet duduk, anaknya juga dikasih suatu bangku untuk kakinya nih dingklik, sehingga kakinya akan mengangkat ke atas, posisi duburnya di bagian yang paling bawah, agar secara posisi dia lebih gampang untuk dikeluarkan gitu. Nah itu 2 kali sehari setelah bangun tidur dan sebelum tidur malam hari gitu. 2 Nah kali sehari ya, Dok. kemudian diet juga berpengaruh. Air putih itu harus dikonsumsi secara cukup ya, tidak kekurangan. Kemudian juga makanan berserat. Makanan berserat akan membantu melunakkan gitu ya. Kemudian juga kadang gini, ada kondisi psikologis yang juga berpengaruh, Dokter Hardian, kepada konstipasi gitu. Jadi seperti misalnya anaknya banyak sekali tugas di sekolah, sibuk gitu, saat dia ada dorongan untuk BAB itu dia abaikan gitu. Dok. Atau kalau misalnya dia di sekolah atau di tempat umum gitu, dia mau BAB ternyata kotor sekali gitu, WC-nya jorok, nah dia jadi menahan juga BAB-nya gitu. Atau kadang-kadang kami pernah temui juga yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya kondisi rumah tangga yang kurang harmonis gitu, seperti adanya perceraian atau yang ekstrim ada ya, yang seorang anak ini mendapati orang tuanya ada yang berselingkuh dan jadi viral di YouTube. Nah itu mereka bisa sangat terpengaruh dengan hal itu, karena konstipasinya baru terjadi saat dia misalnya masa SMA, tadinya nggak ada gitu, setelah ada masalah ini gitu. Jadi sangat luas ya penyebab konstipasi gitu. Selain organik, fungsional, dan juga psikogenik juga ada gitu, Dokter Kondisi Hardian. psikisnya juga berperan penting berarti ya, Dok. Iya. Jadi kita mesti menjaga anak kita juga jangan sampai stres berarti Jangan ya, Dok. sampai stres, dan maksudnya pasti adalah masalah kan ya di rumah tangga. Iya. Namun kalau kita menemui anak yang konstipasi, terus kita sudah melakukan tata laksana yang wajar, yang normal begitu, namun dia masih ada, jangan lupa kita tanyakan apakah ada kondisi psikis yang mengganggu. Bisa juga kita bekerja sama dengan psikiatri atau psikolog anak untuk tata laksananya gitu. Iya, oke, Dokter Wulan. Untuk pantangan nih sekarang, ada nggak pantangan untuk anak-anak yang mengalami susah buang air besar atau konstipasi? Ya baik. Jadi umumnya makanan-makanan yang bisa apabila dikonsumsi berlebih dia akan bisa menimbulkan konstipasi, dan sebaiknya dihindari pada pasien yang memang sudah mengalami konstipasi ya. Itu adalah dairy product seperti susu formula ya, kemudian juga keju seperti itu, kemudian juga fast food. Fast food itu kan makanan yang digoreng deep fried, kemudian juga dia tidak mengandung serat, kemudian nutrisinya rendah. Kemudian enak-enak tuh berarti. yang enak-enak sih, tapi ada yang enak yang lain yang bisa dimakan juga ya, bukan juga harus diberhentikan total, tapi bisa dikurangi gitu. Kemudian proses food ya, makanan yang dengan pemrosesan yang tinggi ya, mungkin kalau itu seperti apa sih, Makanan kaleng kali ya, makanan Dok. kaleng, sosis seperti kayak gitu. Jadi intinya kita sebaiknya membiasakan anak-anak kita untuk makan yang seimbang dengan jumlah serat yang cukup, sayuran dan buah-buahan, kemudian juga air putih yang banyak ya, yang cukup, kemudian juga aktivitas fisik yang aktif ya, kehidupan yang aktif gitu. Jadi jangan yang sedentary, males-malesan, kan anak sekarang banyak juga yang supaya diem dikasih gadget gitu, jadi dia gadget dependent. Nah itu kalau bisa dihindari gitu. Oke, Dokter Wulan. Jadi anaknya suruh banyak gerak supaya ususnya Iya, nggak carikan malas juga ya, Dok. Betul, carikan kegiatan yang lebih ke aktivitas fisik gitu. Oke, iya. Mungkin dari saya pertanyaannya udah nih, Dokter Wulan. Ada nggak take home message untuk teman-teman, ayah, ibu, sobat sehat RSCM ini yang bisa dibawa pulang Ya baik. tentang konstipasi? Ya karena kita topiknya konstipasi, apakah waspada adanya suatu kelainan bedah, maka yang bisa saya sampaikan sebagai take home message adalah apabila Bapak Ibu menemukan anaknya yang baru lahir kurang dari 1 bulan itu mengalami kesulitan buang air besar, itu periksakan ke dokter bedah, terutama bedah pediatri. Kemudian apabila Bapak Ibu memiliki anak yang mengalami kelainan akut seperti nyeri perut yang terus menerus, atau anaknya belum bisa ngomong, rewel gitu sepanjang hari ya, tanpa ada penyebab lain yang jelas gitu. Kemudian juga dia ditambah dengan perut yang membesar, kemudian ditambah juga dia muntah saat diberi makan atau minum, dan
tidak ada BAB, nah itu merupakan kondisi akut abdomen yang perlu segera dibawa ke rumah sakit atau bahkan langsung ke emergency department atau IGD. Seperti itu ya, yang take home message paling penting dari podcast ini adalah kelainan bedahnya ini. Oke, Gitu. terima kasih Dokter Wulan. Iya. Informasinya lengkap, jelas. Ya, mudah-mudahan kita semua makin sadar apa aja kelainan-kelainan yang dalam tanda kutip membahayakan buat anak-anak kita ke depannya, yang jadi kita bisa lebih waspada. Iya, mungkin sekian sesi podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Dokter Wulan, informasinya sangat berharga. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya, di episode-episode podcast berikutnya. Salam sehat. Salam sehat.